Selamat malam, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Hotmatu Mangger, tepat pada tanggal 17 Mei pukul 13 Ibu Friska Sirait melaporkan pengacara Perisai Kebenaran Nasional atau disebut PKN ke Peradi DPC Bandung, Jalan Talaga Bodas nomor 40, Lingkar, Selatan, Kecamatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ibu Friska Sirait melaporkan pengacara Dakaduri Busisa Sirait SH dilaporkan terkait kode etik advokat ke DPC Peradi Bandung. Mari kita saksikan rekan kita wawancarai Ibu Hormat Friska Sirait yang berada di Gedung Graha Peradi Bandung. Sudah banyak korban PKN, kepala selalu tolong apa? Selamat sore Ibu Friska Sirait. Selamat sore Bang. Saya minta penjelasan tadi dong Bu terkait sidang kode etik masalah pengacara PKN tersebut. Boleh dijelaskan Bu kronologinya, siapa-siapa aja tadi dipanggil dan saksi-saksinya? Oh, harus gitu ya, ini kepo ini, abang ini. Jadi tadi terkait sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dimana saya adalah penggugatnya dan Dakaduri Busisa SH sebagai tergugat, yaitu advokat dari Perisai Kebenaran Nasional yang diketuai oleh Mangapul Sirait. Tadi dalam sidang memang cukup mengesankan ya, cukup menegangkan ya. Begitu juga ketua majelisnya dan bekerja keras gitu ya, karena jawaban daripada Daka itu ya sepertinya terlalu bertele-tele gitu ya. Dan saksinya, sementara saya bicara sesuai dengan bukti yang ada. Jadi, dan saksi saya adalah Bapak Hendra Gunawan Samosir dan Bapak Yunis Deli yang anggota PKN dengan jabatan apa tadinya Pak? Jabatannya banyak, ketua 1, Yang paling tinggi di Kepala Ekspektorat. Dan beliau adalah saksi saya. Saya pikir cukup mengetahui betul ya bagaimana sepak terjang di Kayos Mangapul Sirait dalam melakukan praktek LBH PKN-nya. Makanya beliau saya bawa sebagai saksi, dan karena beliau juga ada korban, dia sebagai membawa klien. Itu kan dibahas di pidana, tapi karena dibahas oleh Dakaduri Sirait, ya saya pun membahasnya terkait mobil Grand Max B9407 NCG. Itu adalah mobil dari terlapor yang saya melaporkannya atas nama Lani. Dan di Kayo sendiri yang mengatakan ke saya, serahkan ini ke Polres Bekasi, nanti bisa diambil dan diserahkan kepada kamu. Percayalah sama saya hanya ingin menolong kamu. Lalu pada waktu itu saya percaya sama dia. Lalu saya serahkanlah mobil ini ke Resmob. Ternyata tidak, setelah dikembalikan Resmob, dia yang mengambil. Sejak itu dia kuasai sampai 2 tahun. Jadi diduga ya telah bekerja sama dengan terlapor saya dan mengembalikan mobil ini ke leasing setelah saya lapor dia. Kenapa tidak sebelum saya lapor dia kembalikan? Berarti diduga dia mengambil keuntungan dari sana sini, mengambil keuntungan dari kedua belah pihak dan mengambil keuntungan untuk menyerahkan ke leasing. Dan dengar-dengar ya desas-desus ya, desas-desus kayaknya gantinya ya, nggak ini hanya dengar desas-desus ya, ada ganti daripada mobil itu sama dia gitu. Tapi kita belum tahu ya kebenarannya, kita masih dalam peninjauan dan penyelidikan. Jadi mobil ini dipakainya dengan plat palsu B9407 NCG yang diterima dari terlapor saya. Setelah saya laporkan, dia munculkan plat asli dan dia serahkan ke leasing. Ada apa ini? Sindikat apa ini? Sindikat apa ini dengan? Deketin lagi Bang, itu buktinya. Ini barang buktinya ya? Ya, setelah kita ngambil unit tersebut dari poolnya, ada surat pernyataan. Dia
bisa-bisanya membalikan fakta kenyataannya. Ternyata faktanya itu tidak benar. Kita ada penyerahan serah terima unit telah ditandatangani oleh terlapor Silani. Jadi hati-hati tuh. Jadi Tidak ada. Silani ini pun akan saya serang balik. Dia yang membuat nomor palsu di mobil itu dan menyerahkan ke saya, dan dipakai si Mangapul juga selama 2 tahun mobil palsu. Jadi Lani dan Mangapul itu diduga adalah sama-sama oknum penipu. Jadi Lani ini pun akan saya proses lagi ini. Oke, kalau boleh tahu Bu, itu saksi-saksinya dari perisai kebenaran nasional Bu, siapa aja tadi yang dihadirkan Bu? Oh iya, saksinya tadi adalah Putri. Tapi sama sekali kesaksiannya tidak masuk karena tidak ada hubungannya dengan perkara apapun ditanya oleh majelis, dia tidak tahu, jadi tidak ada kesaksian dia. Ya udah cukup, dia hanya bicara tadi 1,5 menit kalau tidak salah. Kemudian Dikayus Mangapul Sirait sebagai saksinya, saksi berikutnya. Apakah Dikayus Mangapul juga diperiksa? Ya, Dikayus Mangapul tadi diperiksa juga sebagai saksi. Saksi si Daka. Daka Duri Musisa SH. Selaku tergugat Daka Musisa Sirait. Apa keterangannya dia? Ya, keterangannya. Jadi si Daka ini katanya sebagai kuasa hukum tidak mengetahui gitu. Dia tidak mengetahui, dengan selalu ketua. Padahal ketuanya ini kan belum sarjana hukum. Jadi saya bilang sama si Daka ini, bagaimana caranya kamu menerima surat kuasa kalau kamu tidak tahu? Kamu dengan Dikayus Mangapul Sirait itu, ya tentu adalah sekali 3 uang, 1 ide, 1 paham. Jadi itu tadi perdebatan kita. Namun keterangan daripada Mangapul itu sepertinya tidak ada yang sudah menjadi catatan daripada majelis. Sepertinya tidak ada yang membantu Daka di dalam perkara ini. Berarti ada dugaan permainan nih Bu ya, berarti ada permainan sindikat lah ini semua kasus ini Bu ya. Ya, saya kurang tidak bisa menyimpulkan masalah itu ya. Nanti majelislah yang menyimpulkan dan polisi nanti sesuai dengan laporan kita. Mungkin dari Bapak Gunawan Samosir ada yang mau ditambahin sebagai saksi dari Ibu Priska Sirait? Apa yang ditanyakan oleh majelis, apa yang kami alami, Dari Ibu Priska Sirait? apa yang ditanyakan oleh majelis, apa yang kami alami, apa yang kami telah dilecehkan oleh pihak PKN, juga kami jawab pada majelis. Apakah dulu dia pengacara Bapak? Benar, itu dari PKN atas nama ketua umumnya adalah pengacara saya sendiri secara pribadi. Itu masalah pelanggaran undang-undang ITE. Boleh diceritain Pak sedikit kronologi awal mulanya Bapak mengenal Ibu Priska jadi pengacara tersebut? Ya, jadi terima kasih. Hari ini kita tidak mengambil satu poin bahwasannya ya masalah Makanya nggak usah dibuka dulu. sidang ini memang bukan hanya satu, bahkan banyak sekali itu dari teman-teman dari dan saya tegas bahwa saya datang ke sini sebagai saksi untuk mempertegaskan supaya niat kita ini supaya jangan sampai ada korban berikutnya. Karena semua kasus yang kita bawa di permohon maaf tidak ada yang selesai. Bahkan saya sendiri, saya saking percayanya, saya bantu klien, bahkan saya danai. Dan kasus itu sampai sekarang belum diselesaikan. Berarti hanya menginginkan operasional aja. Ya. Habis itu Tidak sesuai dengan komitmen di awal. Kalau dulu pokoknya itu paling dua kali pertemuan itu selesai. Ternyata itu sampai sekarang udah 2 tahun nggak ada penyelesaiannya. Jadi sangat kecewa kita. Bahkan masyarakat umum pun sangat kecewa dengan keadaan itu. Itu yang saya sampaikan. Itu ujarnya ketum. Ya, itu ujarnya Mangapul Sirait dulu. Karena dulu saya itu aktif di BKN, bahkan saya sebagai ketua satu, bahkan sebagai sekretaris satu.
jabatan dipegang ini banyak sekali. Saya inilah sebagai ini ketua departemen wirausaha, dan semua itu tidak terrealisasi. Saya dijanjikan bahkan ini nanti untuk bulan depan kamu digaji, gajinya nggak ada. Makanya saya mundur karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diomongi gitu. Berarti omongannya itu tidak bisa yang dipegang satupun ya? Tidak bisa dipegang. dipercaya ya? Ya. Mungkin dari Ibu Priska Sirait, apa ini harapan Ibu? Harapan besar Ibu supaya kasus ini akan terbuka terang benderang. Ya, harapan saya pertama ya di dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan ini, harapan saya para dewan memutuskan seadil-adilnya, karena saya di sini sudah bicara sesuai dengan bukti. Jadi saya tidak bicara tanpa bukti di sini. Jadi supaya tuntutan saya semua dikabulkan untuk memberhentikan selamanya Dakaduri Bu Sista SH dari anggota Peradi. Dan ini semerta-merta saya lakukan bukan karena saya sebagai korban. Memang tahu korban itu sakit ya, sakit hatinya, trauma psikologisnya, dirugikan material dan imaterial. Tapi saya terutamanya bukan mewakili itu, tapi mewakili umum supaya tidak ada lagi korban lainnya, korban selanjutnya. Kasihan, korban itu sangat menyakitkan. Saya tambahkan sedikit pertanyaan. Apakah betul Daka Sirait tadinya pengacara Bapak Samosir, kemudian beralih jadi pengacara Bu Priska? Coba ceritakan sedikit, Bu. Ya, tadi sudah diceritakan oleh Pak Samosir di sidang. Awalnya adalah Pak Samosir, Dakaduri itu adalah sebagai kuasa hukum daripada Pak Samosir. Tapi mereka setelah ribut, ya, setelah ribut mereka beralih menjadi kuasa hukum saya. Dan sebenarnya awalnya saya menolak karena semua orang tahu saya tidak pernah memakai kuasa hukum dalam proses perkara saya di mana-mana. Dan saat ini saya memakai kuasa hukum, amburadul perkara saya, cetak perkara saya. Jadi benar itu bahwasanya dari Bapak Gunawan Samosir dulu sebagai kuasa hukum, dan beliau adalah terlapor saya dan saya pelapornya, lalu beralih ke saya, bikin kuasa hukum biar kita libat itu si Hendra Gunawan, seperti itu. Sekarang dan ucapan itu dia sudah katakan ke saya juga ketika saya ngambil mobil dan dia kasarin saya di PKN, bikin kuasa hukum dari Silani biar kita libas ibu ini, katanya sama saya. Silani itu adalah terlapor saya juga dalam mobil Grand Max itu. Oke, tambahan sedikit. Sepengetahuan Ibu, apakah diperbolehkan setelah dari pengacara Bapak kemudian pindah ke pengacara Ibu? Sepengetahuan Ibu, apakah dibenarkan? Justru itu makanya saya gugat dia pelanggaran kode etik, konflik of interest, ya. Jadi setahu saya itu tidak bisa, dan pelanggaran itu bukan hanya terletaknya di situ. Dan kita sudah serahkan semua buktinya kepada majelis yang menyidangkan Dewan Kehormatan Peradi Bandung yang saya hormati. Oke, terima kasih.